Apa artinya menjadi orang Kristen yang lahir kembali atau lahir baru, dan langkah konkret apa saja yang harus kita lakukan agar bisa menjadi umat Kristen atau umat Katolik yang lahir baru? Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, kata lahir baru atau lahir kembali mungkin seringkali kita mendengarnya, dan bagian Alkitab yang paling sering dipakai untuk menjawab pertanyaan tentang lahir kembali atau lahir baru adalah dari Injil Yohanes pasal ketiga ayat 1 sampai 21, yaitu Tuhan Yesus berbicara dengan Nikodemus, salah seorang Farisi yang ternama pada zaman itu. Ia datang kepada Tuhan Yesus pada malam hari dan bertanya tentang pertanyaan seperti tema kita pada hari ini, yaitu apa artinya lahir kembali atau hidup baru. Nah, Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Lalu kata Nikodemus kepada Tuhan Yesus, "Bagaimanakah hal itu mungkin terjadi jika seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia dimasukkan kembali ke dalam rahim ibunya?" Tetapi Yesus menjawab, "Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Dan apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Saya ulangi, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi kamu harus dilahirkan kembali. Para sahabat yang sangat dikasihi oleh Tuhan, mari kita garis bawahi ayat di atas, yaitu kata dilahirkan kembali. Kata lahir kembali atau lahir baru bisa diartikan sebagai proses transformasi atau perubahan positif dalam kehidupan kita, dalam kehidupan setiap manusia. Artinya suatu perubahan hati, suatu transformasi rohani. Lahir baru atau lahir kembali adalah tindakan Allah yang memungkinkan kita untuk hidup kekal. Dan dalam konteks Kristen Katolik, lahir kembali atau lahir baru sering diasosiasikan dengan sakramen baptis atau sakramen permandian. Baptisan adalah sebagai proses di mana seseorang dilahirkan kembali secara rohania dan menjadi bagian dari komunitas gereja Katolik, menjadi anak-anak Allah. Dan secara logika mungkin ada para sahabat muncul pertanyaan, mengapa seseorang harus perlu dilahirkan kembali? Pertanyaan ini Rasul Paulus memberikan jawaban kepada kita. Di dalam Efesus pasal kedua ayat 1, Rasul Paulus mengatakan, "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu." Dan di dalam kitab Roma pasal ketiga ayat ke-23, Rasul Paulus menuliskan, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Jadi para sahabat yang dikasihi Tuhan, ayat di atas, kita sebagai manusia yang berdosa diperlukan
dilahirkan kembali atau diperbaharui secara rohani supaya dosa-dosa kita diampuni dan kita dapat berhubungan kembali, berelasi kembali dengan Allah, yaitu menjadi anak-anak Allah. Itu adalah salah satu anugerah sakramen pembaptisan, yaitu dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, karena Dia telah membayar hukuman dosa kita ketika Dia mati di kayu salib dan bangkit dari kematian pada hari ketiga. Ia telah mengalahkan kematian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Anda dan saya yang sudah dibaptis, yang percaya kepada Yesus Kristus adalah ciptaan yang baru, yang lalu telah berakhir. Lalu para sahabat, yang terakhir, tindakan konkret untuk mencapai hal ini agar kita bisa lahir kembali adalah perlu merefleksikan diri, menetapkan tujuan yang jelas, dan melakukan langkah-langkah nyata untuk mengubah mindset kita, pola pikir atau perilaku kita yang tidak diinginkan. Misalnya, mulailah dengan mengidentifikasi area kehidupan yang perlu kita perbaiki, yang perlu ditransformasi. Yang kedua, tetapkan tujuan yang realistis dan ambil langkah-langkah kecil setiap hari untuk mencapai